Tim SAR gabungan kini berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi difokuskan untuk mencari korban yang masih hidup. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepit ya? Yusuf yang sempat terjebak reruntuhan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Kawal keluar. Duduk. Tandu. Tidur di tandu. Kaki. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Korban lain yakni Haikal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah 3 hari tertimbun reruntuhan bangunan. Saat ini Haikal tengah menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo. Sementara itu, Basarnas menyatakan proses evakuasi menghadapi kendala besar, terutama pada korban yang terhimpit reruntuhan beton berat. Hasil analisis Basarnas terkait ambruknya bangunan pondok pesantren dipicu kegagalan struktur bangunan. Bahwasanya konstruksi bangunan yang utamanya dari 4 lantai, lalu kemudian akibat kegagalan konstruksi ini jatuhnya adalah kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional itu pancake model. Nah, dari pancake model ini kalau kita lihat gravity of center-nya itu ada di posisi 1/3 posisi ke arah kiri. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, Pak ya. Kemudian dari posisi trap yang ada di bawah ini ada perbedaan ketinggian antara level di bangunan bagian dasar. Sehingga pada saat posisi gravity of center yang ada di posisi tengah ini menutup akses, maka akses di sebelah tertutup sama sekali karena sudah sama-sama flat dengan lantai dasar. Saat ini fokus utama tim SAR adalah memaksimalkan fase Golden Triangle 72 jam pasca kejadian untuk menyelamatkan korban yang terdeteksi masih hidup. Jalur sempit di sela-sela reruntuhan dimanfaatkan agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tim SAR gabungan terus berupaya untuk menyelamatkan korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada Selasa malam, tim berhasil menyelamatkan korban yang terjebak di reruntuhan. Ya, kalau kita simak bersama pemirsa, beberapa hari terakhir memang beberapa momen evakuasi korban yang terjebak reruntuhan sempat terekam oleh kamera. Seperti yang saat ini pun Anda lihat di layar kaca. Petugas mengevakuasi korban dalam kondisi sulit tentunya dan bahkan keterbatasan yang cukup maksimal. Akses yang sempit karena puing reruntuhan menjadi kendala dalam proses penyelamatan. Belum lagi struktur bangunan yang memang rapuh dan juga dikhawatirkan dapat terjadi reruntuhan susulan. Upaya evakuasi dilakukan secara manual, bahkan dengan menggali celah dan lubang dan menyalurkan bantuan makanan dan minuman bagi para penyintas. Salah satu korban berhasil dievakuasi petugas dan di tengah sulitnya proses evakuasi. Ya, ini artinya sudah masuki hari keempat ya, dan juga masih ada sejumlah santri yang berada di bawah reruntuhan. Tentu tim evakuasi sudah berusaha betul untuk kemudian
dapat mengevakuasi. Harus hati-hati karena jika menggunakan alat berat tapi masih ada korban selamat di sana, ini sangat membahayakan korban yang selamat ya. Iya, kita coba akan lihat bagaimanakah proses evakuasi pagi hari ini. Sudah ada rekan kami langsung dari TKP, ada Farah Manhila di sana. Farah, Anda bisa ceritakan dan juga gambarkan bagaimana kondisi proses evakuasi pagi hari ini di sana, Farah? Iya, pagi hari ini pemirsa memang proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan. Jika tadi pagi sekitar pukul 5 pagi saya bisa melihat ada sebanyak 3 alat berat atau mobil kren yang berada di depan gang. Namun tadi beberapa waktu lalu ini satu alat berat ini sudah berhasil masuk ke area TKP Pondok Pesantren. Artinya memang rencana untuk menggunakan alat berat dalam proses evakuasi atau pencarian ini juga semakin kuat untuk dilakukan pada hari ini. Namun untuk memastikan bagaimana kira-kira sebenarnya rencana pencarian dan juga evaluasi korban pada hari ini, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit, yang sekaligus menjadi OSC pada pencarian korban reruntuhan dari Pondok Pesantren. Selamat pagi Pak Nanang. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Pak Nanang, sebelum kita berbicara soal upaya pencarian, mungkin boleh diupdate terlebih dahulu berapa jumlah korban yang berhasil terevakuasi, kondisinya seperti apa, serta berapa jumlah korban yang belum dievakuasi dan masih dalam proses pencarian. Ya, untuk korban secara keseluruhan, yang hari kemarin kita evakuasi ada 7 ya, ada 7 sehingga kemudian total korban yang terevakuasi ada 18 dengan hari-hari sebelumnya. 18 ini dengan kondisi 5 meninggal dan yang 12 ya. 12 itu 13 dalam kondisi selamat. Kalau total jumlah yang baik itu dievakuasi tim SAR dan juga terevakuasi secara mandiri serta yang belum ditemukan berapa Pak? Ya, untuk dari info awal bahwa yang evakuasi mandiri ada 91 orang, sementara untuk dinamika perubahan dari beberapa informasi terkait dengan yang dalam pencarian, memang sampai dengan saat ini kami masih belum bisa menentukan karena masih banyaknya kemudian laporan-laporan dari keluarga yang kemudian anaknya ternyata tidak ikut ataupun tidak berada di masjid tersebut. Jadi kemudian datang dan melaporkan kalau memang kondisi selamat seperti itu. Jadi masih dinamis ya untuk masalah data yang belum dievakuasi atau masih ada berapa yang ada di lokasi kejadian atau yang ikut tertimbun di reruntuhan. Baik, kemudian kita akan membahas berkaitan dengan perencanaan pencarian hari ini seperti apa Pak? Apakah ada perbedaan dengan kemarin, mengingat semalam juga telah melakukan asesmen lanjutan ya Pak ya? Iya, kemarin setelah kita mengevakuasi yang terakhir hari kemarin atas nama maksudnya adalah pada evakuasi yang terakhir itu kemudian dari memang yang kami targetkan, karena saat itu kami menargetkan ada 6 yang kondisi masih respon ya. Setelah kemudian itu terevakuasi semua, tentunya tadi malam kami melaksanakan asesmen kembali untuk mengecek ulang apakah masih ada tanda-tanda yang masih bisa merespon ya dari korban-korban yang ada. Kami menggunakan beberapa peralatan untuk mendeteksi suara dan juga secara verbal memanggil ataupun memberikan pertanyaan ataupun sesuatu yang bisa mereka respon sehingga kita bisa mengetahui apakah ada yang masih bisa merespon atau tanda-tanda kehidupan ataupun menggunakan juga peralatan-peralatan lainnya yang intinya seperti live detector seperti itu. Hasilnya apa Pak? Ya, untuk 2 kali kami melaksanakan itu, sekali kemudian kami ulang lagi dan hasilnya memang masih sampai dengan saat yang kedua itu bahwa tidak ada tanda-tanda mereka merespon itu.
Tidak ada. Baik, hasil asesmen semalam artinya belum ada respons begitu ya sampai hari ini dari korban reruntuhan. Artinya akan ada perubahan rencana dengan menggunakan alat berat hari ini, Pak. Informasinya apakah betul? Ya, kemudian tadi malam juga kami merapatkan dengan stakeholder terkait ya yang ikut dalam proses pencarian, bahwa kemudian nanti hari ini nanti juga akan kita konfirmasi kembali kepada stakeholder yang ada untuk menindaklanjuti terkait dengan asesmen tersebut. Apakah tetap menggunakan cara tanpa alat berat atau menggunakan alat berat. Karena nanti dari hasil itu juga akan kami konfirmasi ke keluarga korban juga. Bahwa kami sampaikan bahwa kondisinya seperti ini, kemudian proses selanjutnya adalah menggunakan alat berat seperti itu. Nanti di forum dengan keluarga korban akan seperti apa? Apa kemudian faktor-faktor yang pada akhirnya membuat tim SAR gabungan memutuskan untuk menggunakan alat berat dibandingkan dengan pencarian manual? Sebenarnya mana yang lebih optimal dengan resiko-risiko yang minim, Pak? Iya, sebenarnya keputusan untuk menggunakan alat berat belum ya, karena saat ini memang rapat dengan stakeholder terkait dalam pencarian ini masih belum dilaksanakan. Kami akan laksanakan nanti jam 10 ya. Artinya disitulah penentuannya. Penentuannya akan dideklar menggunakan alat berat seperti itu. Kalau sekarang kan saya belum bisa menyampaikan apakah secara pasti menggunakan alat berat atau tidak. Ya tentunya kenapa kemudian kita berpikir untuk beralih ke alat berat, karena memang tadi tidak ada respon dari korban yang ada. Pertama adalah itu, dengan tidak ada respon dari mereka, tentunya kami akan kesulitan mencari posisi korban berada di mana. Sementara untuk mengakses satu titik saja itu membutuhkan waktu yang cukup lama jika tidak menggunakan alat berat seperti itu. Baik, kemudian berkaitan dengan hasil informasi dari saksi yang kemudian berhasil terevakuasi, Pak, bagaimana gambaran situasi di bawah reruntuhan itu yang mungkin bisa diterima oleh tim SAR gabungan, serta bagaimana mungkin gambaran dari masing-masing site, mengingat ini ada 3 area ya Pak ya yang akan dilakukan pencarian oleh tim SAR. Iya, untuk lokasi ataupun tempat kejadian ini sendiri sebenarnya kan hanya dalam satu ruangan musola ya, satu ruangan musola. Artinya semua korban memang lokasi ada di situ, udah pasti ada di situ. Cuma memang mereka itu terpisah-pisah atau tersekat pada saat bangunan itu runtuh. Sehingga posisi dari korban yang satu dengan korban yang lainnya meskipun berdekatan, tapi mereka tersekat oleh betonan-betonan yang kolom yang cukup besar. Jadi mereka tidak, kalaupun mereka bisa berkomunikasi, ya berkomunikasi dengan artinya tanpa mereka melihat gitu, tanpa visual, hanya berkomunikasi kalau di sebelahnya ada, sebelahnya ada, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Nanang Sigit atas informasinya berkaitan dengan update bagaimana upaya tim SAR gabungan dalam melakukan proses evakuasi pada hari ini. Pemirsa, memang sampai sekarang masih belum ada keputusan pasti kira-kira kapan alat berat akan diterjunkan untuk melakukan proses penyelamatan. Kita semua masih menunggu upaya-upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Demikian informasi dari wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Pak Rahman Hilal. Nanti kami akan update bagaimana kondisi terkini juga. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di rumah sakit. Ada rekan kami, ada Kontri Humaydi yang memberikan laporan langsung di sana. Selamat pagi, Humaydi. Bagaimana kondisi para korban yang dirawat di sana? Ya, Reza, saya laporkan saat ini saya berada di depan rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo, di mana tadi kemarin ada 2 jenazah yang masuk di rumah sakit dan sudah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dapat saya laporkan juga di mana kondisi pasien saat ini hingga awal masuknya pasien sampai hingga hari ini, dari total 50, ini tinggal 3 orang yang masih dirawat di rumah sakit ini. Dan dapat saya laporkan juga
tim DVI Polda Jatim tadi malam sudah menyerahkan jenazah kepada keluarga korban atas nama Raffi Catur Oktavia Pamungkas 17 tahun, warga Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Dan satu lagi, setelah Raffi diserahkan kepada keluarga korban, jenazah yang kedua, Muhammad Agus Ubaidillah, 14 tahun, Jalan Gersikan, Gadukan, Morokerembangan, Surabaya, sudah diserahkan kepada keluarga. Begitu. Baik, Humaydi, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah proses identifikasi dari jenazah ini berjalan dengan lancar dan apakah keluarga dari korban juga masih berdatangan ke sana? Ya, dari pantauan saya, keluarga yang menunggu kedatangan jenazah belum ada, Reza. Dan dapat saya laporkan juga saat identifikasi, tim DVI Polda Jatim tidak merasa kesulitan dalam identifikasi. Mereka menggunakan sidik jari dan beberapa wajah yang dicocokkan kepada pihak keluarga. Begitu. Oke, dan bagaimana dengan para santri yang kemudian masih dirawat saat ini di Rumah Sakit Siti Hajar? Berapa jumlahnya? Ya, santri yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ini dari total 50 orang, ini hanya ada 3 orang yang masih menjalani perawatan. Mereka kondisinya mengalami patah tulang. Begitu. Oke. Masih dalam kondisi sadar? Masih dalam kondisi sadar dan sehat. Begitu. Baik, Humaydi, bagaimana dengan korban-korban luka ringan? Apa saja yang mereka alami? Kalau tadi ada katakan korban yang dirawat adalah mengalami patah pada bagian tulang, tapi bagaimana dengan korban luka ringan begitu? Iya, dapat saya laporkan juga dari 50 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar ini, kebanyakan mereka yang sudah pulang itu mengalami luka-luka memar dan lecet, gitu. Namun ada yang kondisinya cukup mengalami kondisinya agak serius, yaitu mengalami patah tulang. Gitu. Oke. Ya, dan saat ini masih ada 3 santri yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ya. Kami akan update kembali informasi kepada Anda nanti. Humaydi, terima kasih atas laporan Anda. Dan tadi sebelumnya ada Farah Makhila langsung dari TKP ya mengenai proses evakuasi. Iya, salah satu hal yang menjadi pembahasan di sini adalah mengenai kesalahan konstruksi dari bangunan. Ya. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.